7 tempat misterius disebut dalam Al-Quran. Jabal Qob. Jabal Qob adalah gunung dalam tafsir Al-Alusi. Gunung Jabal Qob diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Qob ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Qob. Jabal Qob adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengenai kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam telah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Sebenarnya, nama Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihi salam disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Pasalnya, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga menguasai jin, burung-burung, menaklukkan angin, laut, serta udara yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Sumur Barhut. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka. Ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100 sampai 250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi sumur Barhut itu? Keberadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Pohon Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewanya, hanya Rasulullah SAW yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah SAW tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pulau Socotra. Pulau Socotra mendapat julukan nyentrik seperti Pulau Alien dan Pulau Persembunyian Dajjal. Memang, wilayah yang disebut mencirikan lokasi munculnya Dajjal masih Jazirah Arab. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah mengetahui kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat nanti. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasi air tersebut hingga saat ini. Tembok Zulkarnain. Yajuj dan Majuj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Yajuj dan Majuj dihalangi oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Yajuj dan Majuj ini lantas masih menjadi misteri. Wallahu alam bisawab.